Perkembangan merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh seorang manusia, baik itu perkembangan fisik, biologis, maupun mental. Sudah banyak teori-teori yang telah membahas tentang fase-fase perkembangan manusia. Misalnya teori perkembangan yang ditulis oleh Harlock, Sandrock, dan Papalia. Mulai dari fase prenatal, pasca-natal, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. Teori-teori tersebut belum ada yang membahas tentang kehidupan manusia ketika pasca kematian dan tidak dibahasnya aspek spiritual pada manusia. Dalam video kali ini saya akan membahas psikologi perkembangan terkait hal-hal Islami tentang perkembangan umat pada Islam manusia. sangat perlu mempelajari psikologi perkembangan yang Islami karena adanya perbedaan cara pandangan dengan Barat. Barat dengan prinsip sekulernya tentu tidak mampu menjelaskan perkembangan manusia dengan komprehensif atau lengkap. Pengabaian aspek spiritualitas tentu tidak sejalan dengan kita seorang muslim, di mana kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fitrah ketuhanan. Pembahasan aspek perkembangan spiritualitas juga penting dalam pembahasan manusia menurut Barat dan Islam memiliki perbedaan, yaitu jika di Barat faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang adalah faktor keturunan dan lingkungan. Dalam perkembangan Islam ditambahkan yaitu adanya faktor ketentuan Allah dalam menentukan perkembangan seseorang. Dalam perkembangan Islam, faktor ketentuan Allah adalah inti dan paling penting dalam perkembangan manusia. Adalah kemampuan bayi Nabi Isa alaihissalam berbicara ketika masih bayi. Hal tersebut tidak bisa dijelaskan oleh psikologi perkembangan Barat karena pada tahap tersebut tidak mungkin seorang bayi dapat berbicara jika kita melihat dari faktor penyebab kemampuan berbicara pada bayi yaitu faktor hereditas dan Oleh lingkungan. karena itu, selain mempelajari psikologi perkembangan yang dikembangkan oleh Barat, sangatlah penting bagi kita memahami dan mengetahui psikologi perkembangan Islami agar kita dapat memahami perkembangan manusia dengan lebih Konsepsi komprehensif Islam tentang perkembangan anak. Baik secara implisit maupun eksplisit, Islam sangat menekankan pemahaman tentang masa-masa perkembangan anak, fisik maupun psikis. Di satu sisi, Islam mengakui kefitraan seorang anak yang akan membawa potensi ke arah kebaikan. Akan tetapi, di sisi lain, Islam juga menuntut dan menuntun para orang tua agar dapat mengawal seorang anak menjadi manusia yang mengerti tugasnya sebagai khalifatullah dan abdullah. Oleh karena itu, para orang tua, pendidikan, dan lingkungan anak sangat perlu untuk memahami proses pembinaan anak dalam semua rentang usianya, lebih-lebih pada usia dini. Abu Zahra membagi fase perkembangan anak menjadi 4 fase, yaitu asobi atau atif, anak kecil. Kemudian mumayyiz, mampu membedakan sesuatu. Selanjutnya murahik, menjelang usia balik. Dan yang terakhir balik, mampu diberi beban hukum bagi anak laki-laki ditandai dengan bermimpi basah atau ihtilam sekitar usia 14 tahun dan darah haid bagi perempuan sekitar usia 11 tahun. Konsepsi perkembangan tersebut memberi isyarat bahwa sesungguhnya Islam telah meletakkan fase perkembangan anak sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum Islam. Penyebutan anak mempunyai istilah berbeda-beda yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda-beda pula. Beberapa istilah tersebut misalnya al-walad, al-ibnu, at-tifl, as-sabi, dan al-gulam. Secara terminologi, anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu baik laki-laki maupun perempuan maupun khunsa sebagai hasil dari persetubuhan dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, dalam pendidikan konsepsi Islam, seorang anak seharusnya sudah dewasa pada usia 15 tahun. Pada usia itu, seorang anak seharusnya sudah bisa bertanggung jawab penuh dalam masalah ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Selambat-lambatnya pada usia 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi laki-laki. Pada usia 21 tahun, anak laki-laki mestinya sudah benar-benar bisa lepas dari orang tua tanpa mengurangi kedekatan. Pengertian anak secara Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Pertama, secara biologis, herediter. Kedua, secara perkembangan. Dan ketiga, secara status.
atau Konsep hukum Islam yang syar'i. cukup komprehensif ini sangat berguna bagi pengungkapan rahasia besar kepribadian atau keadaan psikis seseorang. Kepribadian, karakteristik, ataupun perkembangan seorang anak yang lahir secara sah sangat dimungkinkan berbeda dengan anak hasil perzinahan, anak susuan, Pembagian fase ataupun perkembangan anak anak dalam Islam. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan Islam telah memberikan batas-batas perkembangan sekalipun tidak secara tegas dan eksplisit. Hal ini karena adanya variasi dan diferensiasi individual serta kekuasaan Tuhan yang sering ditampakkan dalam beberapa individu dengan kelainan-kelainannya. Di samping sifat Al-Quran sendiri yang universal sehingga dapat berjalan sepanjang masa dan berlaku untuk seluruh tempat. Berdasarkan pengertian tadi, serta beberapa landasan yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, fase perkembangan anak dalam perspektif Islam dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Fase tufulah awal, kanak-kanak awal, usia 0 sampai dengan 7 tahun. Fase ini terdiri atas fase asobi, fase menyusui dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Fase tufulah, fase awal atau kanak-kanak awal yakni usia 2 sampai dengan 7 tahun. Kemudian fase tufulah yakni fase akhir kanak-kanak yaitu umur 7 sampai dengan 14 tahun. Fase ini merupakan momentum yang sangat penting lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya berupa nutrisi, interaksi orang, dan jenis pendekatan pada sang bayi. Dalam tafsir Marogi diterangkan bahwa hikmah menyusui ialah agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah makanan utama bagi bayi pada umur seperti ini, dan ia sangat memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali fase pratamyiz atau kanak-kanak usia 2 sampai dengan 7 tahun. Fase ini diambil dari rentangan usia yang disebutkan Nabi, bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Juga sabda beliau yang menyatakan bahwa usia 7 tahun pertama seorang anak adalah layaknya raja. Sedangkan Al-Quran memberi batas 2 tahun untuk masa menyusui. Jadi dari hadis Nabi dapat dipahami bahwa masa pratamyiz itu sampai 7 tahun. Kemudian dibatasi oleh ayat Al-Quran 2 tahun tentang perintah menyusui. Maka untuk sampai pada 7 tahun ada masa antara yakni 2 sampai 7 tahun, itulah yang disebut dengan masa kanak-kanak. Sekitar usia 4 sampai dengan 5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat egosentris. Usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosialnya, dan usia 7 tahun anak mulai tumbuh dorongan belajar. Dalam membentuk diri anak pada usia ini, Rasulullah menganjurkan dengan cara belajar sambil bermain, karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia ini. Oleh karena itu, ini fase biasa juga disebut dengan tahap prasekolah, di mana anak mulai belajar mandiri dan menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah. Pada fase ini, anak gemar sekali melakukan penjelajahan. Yang ketiga, fase tufulah akhir atau kanak-kanak akhir, usia 7 sampai dengan 14 tahun. Fase ini lazim disebut sebagai masa sekolah. Anak sudah mempunyai kemampuan untuk belajar, menulis, membaca, dan berhitung. Jane Piaget menyebut bahwa masa ini dengan masa operasi Concord, yaitu umur 7 sampai dengan 11, dan operasi formal usia 11 sampai dengan 15. Pada zaman Khalifah Abbasiyah, negara membatasi usia wajib belajar bagi anak-anak minimal 7 tahun, karena pelajaran membaca dan menulis pada anak kurang dari usia tersebut dianggap dapat melemahkan jasmani dan akal mereka. Di sini artinya betapa fase perkembangan anak sangat penting diperhatikan sebagai acuan sebelumnya, maka di usia 7 sampai 14 tahun ini bimbingan dititik beratkan pada pembentukan disiplin yang lebih tegas. Anak-anak dibiasakan menaati peraturan dan penyelesaian tugas-tugas atas dasar tanggung jawab. Membiasakan anak-anak dengan sholat tepat waktu adalah penekanan yang sudah dapat diberikan pada fase ini. Pada fase pubertas ini biasanya anak sedang mencari jati diri dan sering menampakkan perilaku memberontak atau bersikap acuh. Oleh karena itu,
Para orang tua, pendidik, dan lingkungan sosialnya harus lebih waspada dan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Masa bermasalah pada fase ini biasanya disebut dengan masa kejam, sekitar usia 10 sampai dengan 11 tahun. Meskipun hanya berlangsung singkat, sekitar 1 tahun, tetapi jika tidak dibimbing dengan benar akan berdampak pada masa-masa selanjutnya.